tenda buka ya. Buka sih bukanya itu dari luar ke dalam blak. Apa? Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam semuanya, arek-arek Surabaya. Kembali lagi sama saya, Cak Kis. Malam ini kita ada di segmen Wedi Cerita. Di segmen ini kita bebas untuk bercerita tentang sesuatu yang horor, yang aneh-aneh, sesuatu tentang misteri, apapun itu. Malam ini saya ditemani sama salah satu dari tim kita, Mas Koko. Saya disuruh apa nih Mas Koko? Kayaknya enak bahas cerita horor ini Mas. Cerita horor. Iya. Mungkin teman-teman ini ingin dengar cerita dari Mas ini, mungkin pengalaman pribadi. Saya coba ya Mas Ko ya. Jadi cerita ini sebenarnya sudah lama. Kira-kira kalau nggak salah waktu itu tahun 2002, waktu saya masih kelas 2 SMA. Jadi kan kayak anak SMA kebanyakan kan ikut kayak apa tuh namanya, ekstrakurikuler. Nah kebetulan waktu itu saya tuh ikut pencinta alam ceritanya. Nah kalau pencinta alam itu kan kalau kita kan masuknya kan di tahun pertama. Kalau sudah tahun kedua berarti kan kita sudah senior lah istilahnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya kalau kita sudah jadi senior itu kan harus ada diklat untuk ke junior nih. Nah waktu itu kebetulan karena saya sudah senior, saya jadi salah satu panitia nih ceritanya. Panitia untuk diklat tim junior. Nah, waktu itu disepakati kalau diklat tahun itu akan diadakan di mana? Gunung Welirang Arjuna. Setelah pertemuan, rapat antara panitia, tentukanlah harinya, ditentukanlah pembagian tugas masing-masing orang ini. Nah kebetulan waktu itu saya kebagian di tim survei. Nah kebetulan ada 4 orang di tim surveinya nih. Saya sama 3 orang lainnya nih tim survei. Nah singkat cerita waktu itu untuk menghemat ongkos kita berenam. Jadi yang 4 ini tim survei, ada lagi 2 orang ini tim dari perizinan gitu loh. Nah niatnya setelah 2 orang tadi ini perizinan, selesai dari perizinan, kita langsung survei rame-rame. Jadi yang tim perizinan ini ikut yang 4 ini survei. Berangkatlah kita ke Tretes. Kan kalau mau naik Welirang yang jalur umum itu kan lewat Tretes kan. Lewat Tretes dulu, nanti habis itu nanti baru perizinan. Sampailah kita ke sana. Yang 2 orang ini sudah survei, sudah izin, sudah beres perizinan. Dulu itu ada namanya warung namanya Pak Tompul di situ. Tapi sekarang rasanya sudah tidak ada itu Pak Tompul. Jadi Pak Tompul itu tempatnya ngumpul sebelum anak-anak berangkat naik ke Welirang tuh ngumpulnya di Pak Tompul tuh. Nah, setelah izin beres, kita ngisi pendaftaran macam-macam syarat-syaratnya kita lengkapi. Nah, beli perlengkapan yang kurang-kurang kayak mie instan, air putih, air minum untuk dibawa naik. Ya belinya di Pak Tompul itu. Jalanlah kita 4 orang ini. Kita istirahat sebentar, ngerokok, jalan lagi. Tujuannya kita ke pos 2. Pos 2-nya itu kan kalau Welirang itu kan kop-kopan, pos 2 sudah lancar aja, nggak ada apa-apa sampai. Nah, kalau anak-anaknya biasa naik Welirang sebelum sampai pos 2 itu kita pasti nemu satu pohon besar. Kalau anak-anak yang tahu itu kalau yang pernah ke sana nyebutnya awit gede. Artinya pohon besar. Kalau udah sampai yang pohon besar itu berarti udah mau deket sama kop-kop. Sampai lah, wes udah nyampe, ketok iki wit gede ini udah kelihatan pohon besarnya itu. Sudah mau nyampe. Nah, nggak lama nyampe ke kop-kop. Istirahat lagi kita. Memang kita sengaja maunya agak lama istirahat di kop-kopan itu karena kan di pet bocor kita cuma berhenti sebentar ngerokok sebatang jalan lagi. Nah, di pet bocor ini baru kita ngerasa ada yang aneh. Kok kita nggak ketemu sama orang lain? Maksudnya kita nggak ketemu pendaki lain gitu. Biasanya kan kalau orang mendaki itu kan ketemu yang searah naik, papasan, ada yang turun. Itu nggak ada sama sekali. Nah kita berempat ini pikirannya masih yang positif, yang mungkin karena kita naik
di pertengahan minggu, bukan di akhir minggu. Jadi kebetulan sepi. Wis lah, nggak apa-apa. Sepi di jalan tuh sepi, nggak ada ketemu siapa-siapa, nggak ada ketemu siapa-siapa. Nah di pertengahan antara pet bocor sama pondokan sama kop-kopan sama pondokan tadi ini, ya kan itu kan memang agak lama. Nah, perjalanannya kalau seandainya dihitung pakai waktu itu dari base camp ke mana pos 1 itu nggak lama, cuma sejam. Memang dari kop-kopan ke pondokan 2 ke 3 ini memang agak lama karena agak terjal jalannya, jadi medannya itu agak naik sedikit. Istirahatnya ya cuman senderan-senderan gitu aja. Naik gunung itu kan jalan setapak begini pasti ada lereng begini kan, ada lereng nggak tahu tebing apa cuman yang lereng tanah dikit-dikit begini. Nah itu kita senderan di situ, tempatnya kita bersandar ya tasnya kita sendiri. Waktu istirahat itu agak aneh lagi. Nah, kita kan berempat ini kita masih punya asumsi nanti ada pendaki yang naik atau turun. Jadi kita berempat itu duduknya jejeran gini, berempat ini. Kita arahnya ke sana semua. Tapi pernah kayak gini ya, Mas Koko, kalau kita fokus ke situ, saya ke Mas Koko gitu ya. Tapi kan sudut mata ini kan masih bisa nangkap objek kan, kanan atau kiri kan. Nah itu di salah satu sudut mata yang kiri ini kayak ada yang perhatikan gitu. Ada yang perhatikan. Itu semua tahu, empat-empatnya itu merasa. Cuman kalau kita lihat begini nggak ada apa-apa. Tapi begitu kita fokus ke satu titik yang sama lagi, sudut mata tuh nangkep ada apa, itu kayak ada yang memperhatikan tuh, kita tahu. So awan-awan wedian gitu, siang-siang takut. Jalan lagi, saya budal mana melakukan mana? Mumpung belum kesorean gitu. Sampailah, singkat cerita sampai di pondokan, kita menentukan camp area buat besok diklat itu di mana kan. Tendanya kan banyak besok. Terus tentukan kalau diklat gitu kan ada yang namanya jurit malam lah, apalah gitu. Nah kita tentukan jalur itu udah sore tuh, sampai pondokan itu udah sore, kira-kira jam 5 lah, jam 5. Bersih-bersih segala macam selesai, kita urusnya selesai, bersih, makan dan segala macam. Udah malam-malam ngobrol sampai malam. Nah waktu malam itu nah itu sebenarnya nggak ada yang aneh gitu. Kalau gunung itu kan punya suara yang unik, Mas Bung. Iya kan? Gunung itu suaranya unik, aneh-aneh suaranya. Entah suara pohon, entah suara burung, macam-macam. Gunung itu suaranya aneh-aneh. Nah, entah kenapa merasa kayak suara-suara gunung yang biasanya ada itu tidak ada. Sepi, ya sunyi, nggak ada suara pokoknya. Awalnya kita berempat ini nggak sadar, ngobrol sampai salah satu teman ngomong, kok sepi ya? Nah, baru kita mikir, iya, kok sepi? Kok aneh? Tapi ya sudahlah, kalau kita nggak mikir yang aneh-aneh. Akhirnya singkat cerita kita tidur, istirahat. Sampai besoknya kita bangun juga nggak ada apa-apa. Sepi, masih sepi, nggak ada siapa-siapa. Kebetulan kok tiba-tiba dari 6 orang ini yang berangkat, satu ini sakit. Satu ini tiba-tiba sakit. Kenapa? Nggak tahu kenapa, jadi kayak orang sakit gunung, pernah sakit gunung nggak sih? Capek tapi capek yang sebadan itu, yang sebadan. Memang obatnya tuh memang harus istirahat. Ya sudah, sakit tetap di situ. Temennya kita yang satu juga nemenin yang sakit ini, yang 4 sisanya tetap lanjut ke Arjuno. Ya, deal ya. Kita berangkat ke Arjuno, kalian tinggal sini. Nanti ini kita turun lagi gitu. Turun lagi nanti kita. Karena ada 2 teman yang tinggal di situ, kita memutuskan untuk, karena kan kalau mau puncak Arjuno dari Pondokan, dari Welirang ini nggak jauh Mas, dikit. Karena ibarat kata kalau mau ke puncak Arjuno tinggal motong jalan aja, tinggal separuh jalan kalau dari Welirang itu. Dikit. Lama. Paling lama 6 jam, paling lama. Nggak tahu kenapa teman saya yang satu ini ngomong, bawa tenda rek, bawa tenda. Kayak apa? Buat apa? Cuman naik turun lagi kok bawa tenda. Katanya hujan, bawa aja. Nah, siapa tahu ada apa-apa. Bawa lah kita tendanya tuh, karena tenda tuh kita bawa 3 mestinya. Satu tenda dum itu kan isinya 2 gitu kan.
karena kita berangkat berempat, kita bawa 2 tenda. Bawa 2 tenda, isinya 2-2. Nah, di situ yang sebenarnya keanehan-keanehan di awal itu nanti lebih parah lagi itu waktu jalan ke Arjuna itu. Jadi kalau saya gambarkan gini, ini puncak Ulirang, ini puncak Arjuna ya, pondokan di sini ya. Ini puncak. Jadi kita memang nggak naik ke puncak Ulirang, enggak. Cuma tujuannya kita ke puncak Arjuna ini. Nah di tengah-tengah antara puncak Ulirang sama puncak Arjuna ini ada satu titik yang kalau kita yang sering naik gunung situ tuh namanya Gunung Kembar. Kembar 1, Kembar 2. Dinamakan Gunung Kembar itu katanya karena di situ tuh ada satu batu besar. Batu tuh besar. Itu kayak bukit, kayak puncak semu antara Ulirang Arjuna ini ada puncak semu di tengah-tengah ini. Itu ada batu di sini. Batunya besar, ada lubangnya 2. Itu keluar wah panas tuh buat dari sini. Nah, enak. Jadi kalau mau ke puncak Arjuna tuh belok sedikit ke situ. Mampir dulu ke situ. Dingin kena uap tuh kan enak. Baru terus ke Arjuna. Nah tujuannya kita mau ke situ dulu. Nah nanti kalau mau kalau mau ke Arjuna dari Ulirang itu nanti kita lewat Lembah Kitang. Jadi turun gini, Lembah Kitang. Kitang itu kalau apa ya? Bahasa Jawanya Kitang itu apa? Hewan Kitang. Kijang, rusa. Nah itu rusa itu. Mendekati Lembah Kitang itu tahu-tahu hujan. Biasanya hujan itu kan mendung dulu ya tahu. Ini enggak, langsung bres. Hujan turun, kabut naik bareng. Bisa bayangkan ya, hujan turun, kabut naik. Gitu. Kita bersendirian berempat itu tidak ada siapa-siapa. Di salah satu rombongan itu ada teman saya yang ngerti kan, dikit-dikit ngerti gitu loh, lebih ngerti daripada kita berempat. Ngomong gini, kok aneh gitu, kok aneh ya. Terus udah, dia nggak ada penjelasan aneh kenapa itu nggak ada, pokoknya gitu dong. Awalnya cuman udah melaku aja, sudah jalan terus, nggak apa-apa. Semakin lama tambah terus, hujan turun, kabut naik, angin dah wah kencang, campur lah kok. Nggak memungkinkan untuk jalan karena takutnya kita apa itu kan medannya Arjuna itu kan agak ngeri mas. Jadi satu lereng satu jurang gitu loh. Takutnya kita kalau ada angin dari samping kita kelempar entah ke sana bahaya kan. Karena kita nggak bawa beban gitu loh. Nggak bawa beban gitu. Jadi lebih ringan, untuk angin kan lebih ringan gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk kita istirahat dulu, bikin bivak. Bivak tuh jas hujan ponco yang kita bawa tadi itu dibikin kayak tenda apa sementara gitu. Cuman begini aja darurat. Pokoknya kita neduh di situ. Buka gini plak dah. Jam berapa kira-kira? Oh itu masih pagi itu kan, bangun pagi jam 10 mungkin. Jam 10 kita bangun pagi di pondokan itu masak dulu bla 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 bla, ngobrol ini itu terus berangkat. Itu ya wis lah. Beres jalan lagi. Setelah tadi hujan setelah dari bivak tadi kita memutuskan jalan itu lama jalan terus itu lama. Nggak sampai teman saya satu nih yang paling belakang. Ini bilang, kok nggak tekan ya? Kok nggak sampai ya? Itu yang orang pintar tadi? Bukan, teman yang paling belakang. Kita kan jalannya beriringan, 1, 2, 3, 4 gini kan nggak mungkin jalan jajaran begini kan nggak. Di beriringan gitu, kayak orang baris gitu. muter. Nah, sampai teman saya tadi bilang, kok nggak tekan, kok nggak sampai. Nah, di situ kita kayak gini, iya, kok nggak sampai ya? Kok lama? Lihat jam, wah, suwi, nggak wajar, aneh, terlalu lama ini perjalanan, udah kan? Nah, teman saya yang pintar nih ngomong lagi. Setelah teman saya ngomong gitu, ini yang pintar ngomong lagi. Istighfar banyak-banyak. Udah, gitu aja. Istighfar banyak-banyak. Udah kan? Pesan ini. Nggak ada. Terus dia tuh nggak menjelaskan ada ini, ada itu, ada ini. Istighfar. Masih jalan itu kita itu. Teman saya belakang lagi nih teriak lagi. Tiba-tiba tahu tuh teriak. Rek. Manggil yang lainnya. Spontan oleh semua kan. Oleh semua. Ternyata depannya dia ini ada ular. Melintang begini loh. Ular itu nggak besar, paling segini. Berhenti tapi nggak jalan. Berhenti ini. Ular ini berhenti. Nah ini ketakutan yang paling belakang ini. Wedi, takut. Karena tahu-tahu ada ular kan gitu. Kita noleh semua, teman saya yang pintar tuh nggak tahu dia feeling dari mana. Ngomong sama ularnya. Ojo ganggu. Lu ngomong sama ular. Entah dia bisa bahasa hewan apa gimana, saya juga nggak tahu. Setelah diajak ngomong tadi itu, jalan lagi ularnya.
lewat, hujan turun lagi. Terus teman saya ngomong, istirahat, udah nggak mungkin dilanjutkan, kita istirahat, buka tenda, kita nggak mungkin terus, udah jalan lagi. Karena itu kan nggak ada camping area sepanjang jalan itu. Tiap jalan kita lihat cari tempat, oh nggak cukup. Kita kan ngukur di kepala, cukup nggak buat tenda, 2 tenda itu nggak cukup. Jalan terus, capek, berhenti dulu. Nah, habis berhenti jalan lagi kan. Nah, selama jalan itu nyari tempat itu udah malam, masih hujan. Selama jalan itu kita berempat beriringan gini. Di telinga sebelah kiri ini kayak ada ini loh, ada orang jalan barengi kita gitu loh. Orang jalan ngiringi, tapi ini kan hutan ini hutan. Orang di jalan tengah-tengah hutan tuh gimana teman? Srek gitu kan. Ngiringi ini jejeri sebelahan sama kita, cuman lebih cepat langkahnya. Langkah itu lebih cepat karena gelap, kita kan nggak tahu. Kita cuma ya nggak kelihatan, gelap. Itu mau kita pakai senter tuh nggak kelihatan. Kayak jauh tapi dekat. Gimana sih? Kayak jauh tapi dekat. Tapi ada terus. Nah, logika mikirnya kalau dia jalan lebih cepat daripada kita, nanti suaranya kan menjauhkan. Itu enggak. Srek tapi terus sebelahan terus merinding. Bareng ya. Sebelahan terus. Masih gerimis tuh buka tenda. Nah, anginnya kan kencang. Kalau tenda dum itu kan cuma begini kan. Nah, karena anginnya kencang kita bikin pasak tambahan ini kanan kiri, kasih tali ini. Tali karmantel kita, bukan tali karmantel, kayak tali webbing gitu loh. Pakai pasak kanan kiri supaya nggak kena angin, nggak goyang-goyang. Udah, masa saya tidur. Itu jam berapa? Jam 9. Saya waktu itu lihat jam masih jam 9-an, jam 9 setengah 10 lah itu. Teman saya ini ngomong, apa namanya? Tak turu rek, gak enak aku, gak tidur. Dan enak ini. Nah, waktu mau tidur itu suruh-suruan nutup ini, nutup itu tenda. Karena kita udah merasa aneh kok, udah merasa takut kan, udah merasa ada yang aneh lah pokoknya. Tutupan, sekolahnya tutupan, tutupan kalau cedera. Akhirnya saya rasanya juga takut. Sembah tak turu aku, nggak tahu lah, tutupan aku tidur. Akhirnya teman saya nutup, nggak ada apa-apa, saya tutup, tidur jajaran berdua. Di tengah-tengah antara sadar nggak sadar, ya kan, orang antara mau masuk ke tidur tuh gimana sih masku? Mau masuk ke tidur gitu loh, kan sadar nggak sadar kan? Itu kayak ada orang yang kelilingi tenda, jalan, keliling, derap langkah tuh kan kerasa kan, kerasa. Itu hujan sudah berhenti, gitu. Nah, teman saya tuh kan sebelahan, singkuran punggung-punggungan. Nyenggol. Denger enggak? Iya. Pikirannya kita anak sana ke sini. Anak sana main ke sini gitu loh. Ngapain anak-anak tuh ke sini? Tapi muter terus. Enggak berhenti. Muter terus. Nah, di sela-sela dia muter denger suara kaki itu, kita kayak denger suara ini loh Mas Bro. Apa namanya? Apa kereta kuda itu apa sih ini? Kereta kuda. Nah kayak gitu tapi suara kerincing. Kalau kereta kuda zaman dulu kan ada kerincingan ya toh. Kerincing. Tapi itu sama-sama. Bangun. Begitu mau ini tangan sudah di resleting, mau menempel resleting, mau buka begini. Tahu ini namanya apa? Pintu tendanya. Buka sih. Bukanya tuh dari luar ke dalam. Apa? Perempuan. Ada satu perempuan berdiri di situ. Itu jelas. Itu yang teman saya yang tadinya mau buka itu kaget, lompat mundur. Saya refleks itu ambil tas pinggang, saya lempar. Kamu lihat itu? Lihat. Keringet turun. Yang awalnya dingin jadi panas. Aku tadi. Jangan. Itu nggak teriak ke anak tenda sebelah? Wah, nggak sempat. Bayangkan jam 12 malam. Packing. Rasa nggak aman ya? Rasa nggak aman. Kita sudah nangkep kan maksudnya dia apa? Packing. Tenda kita lipat seadanya, masukkan ke bungkusnya seadanya. Wah, udah packing. Jarang lagi. Kita mengasumsikan kita nyasar waktu itu.
nyasar. Pokoknya jalan terus, jalan sampai kira-kira 5 kilo, 2 jam perjalanan ya. Udah nggak mungkin kita jalan lagi, istirahat. Nggak pakai tenda, udah tendanya langit itu. Oh itu jadi alas, yang namanya tas tuh jadi tempat sandaran gini aja. Capek seadanya itu, capeknya bukan main, antara capek, takut, pas merinding semua jadi satu. Ketakutannya itu sebenarnya itu. Nah di tengah-tengah tidur itu mulai banyak kelihatan anak-anak yang ada yang kayak kain terbang merah-merah gitu bangsa. Dia sendiri kan? Semua lihat. Semuanya? Semua lihat. Terbang merah gitu. Ada yang gitu. Ada kakek-kakek dari jauh. Dari balik pohon cuman keluar begini, bawa tongkat. Kelihatan jelas, kelihatan. Jalan lagi, jalan berempat. Itu sudah mulai galau. Udah nggak tahu karena kita nggak tahu arah kita mau kemana. Jalan cuman itu, nggak ada pilihan. Tapi kan ikut jalan. Ikut jalan itu ada terus. Nggak ada kita yang menceng ke sana kita babat alas, nggak ada. Jalan tuh ada terus. Nah di tengah-tengah jalan itu kita udah bingung mau ngapain, udah nggak ngerti kan, udah nggak saling ngomong itu. Blank, cuman satu sama lainnya cuman gimana caranya nggak terlalu jauh sama yang depan supaya nggak ketinggalan. Gitu loh. Jadi kita juga yang depan juga sering-sering noleh ke belakang. Teman masih ada apa enggak? Kalau enggak ada kita cari, jangan sampai ketinggalan. Kalau yang belakang ngerasa terlalu jauh ya dia ngejar gitu loh. Di tengah-tengah itu tahu-tahu ada suara, bapak-bapak, suara laki lah pokoknya dari atas. Manggil kita berempat ini. Blank, begitu dipanggil sama orang itu, wah kayak mata tuh kayak melek. Kaget melek. Otomatis noleh semua. Siapa? Bapak-bapak. Manusia. Pakai, saya masih ingat penampakannya. Pakai baju kayak baju koko warnanya krem, bawahnya pakai kain jari gitu. Bawa tas, tahu karung goni? Iya. Karung goni yang coklat itu. Nah itu tapi bentuknya tas. Ada selempang. Kalian mau kemana? Nggak ada yang bisa jawab. Gini dong. Saling lihat satu sama lain, saling lihat. Bapaknya ngomong gini. Dilihat depannya itu ada apa? Kita kan noleh ke kanan begini kan, ke bapaknya tadi itu. Arah kita kan ke depan sana. Begitu kita noleh ke depan, nggak jauh dari kita berhenti itu jurang. Akhirnya bapak ini ngomong, sudah, jangan diterusin. Ke rumah bapak aja istirahat. Kita ini nggak ada yang nanya bapak ini siapa. Satu sama lain juga nggak ada yang nanya. Kan jauh dari penduduk. Nah, itulah. Akhirnya kita ngikutin lah intinya. Ada rumah, pohon-pohon besar. Nggak ada kesan serem tuh, nggak ada. Udah mas, istirahat dulu di sini. Kita dipersilakan masuk. Masuk itu masuk rumah gini kan, masuk rumahnya dia. Itu sudah ada minuman, teh hangat, cemilan, gorengan itu sudah ada. Jadi kesannya nih kayak bapak ini sudah ngasih tahu yang di rumah kalau mau ada tamu. Kalian naik di waktu yang salah. Jangan diterusin. Besok pulang. Jangan. Singkat cerita tidur lah kita. Pagi bangun ya biasa. Ya tetap di situ. Nggak kemana-mana. Kita tidur di situ ya bangunnya di situ. Teman-teman saya juga di situ semua. Begitu kita bangun itu kayak semalam. Udah siap nih minuman, kopi, teh. Ngemil minum. Terus bapaknya pesan lagi. Mas, jangan diterusin. Turun aja. Kembali ke temannya. Ngomong gitu. Jadi kayak bapak ini tahu kalau kita tuh ninggal teman di Molirang tadi. Jangan diterusin. Pulang aja, turun. Bapaknya pesan. Itulah. Pokoknya pesannya cuma 3. Yang pertama, jangan naik. Ya kan, pulang. Yang kedua, nanti kalau di jalan pulang ketemu 3 persimpangan, kanan, tengah, kiri, tengah, sama kanan. Ambil jalur paling kanan. Nah, paling kanan gitu loh. Yang ketiga, pesan terakhirnya dia, sebelum pohon besar ketiga, jangan noleh. Pesannya cuma 3, nggak ada lagi. Nah, udah kan dapat 3 pesan tadi itu, pamitan kita. Pamit ya Pak. Mas yo, diling-iling pesannya Bapak. Aja dilanjut no. Diingat-ingat pesannya Bapak. Jangan diterusin. Turun. Mudun. Pak.
Dah kan, jalan kita. Iringannya sama nih, formasinya sama kayak kita berangkat. Nah, jalan, temen yang belakang ngomong lagi. Penasaran, gitu loh. Sambil noleh, kita nggak tahu, yang ketiga ini nggak tahu dia tuh mau ngapain. Sambil noleh dia. Ada apa sebelum pohon yang ketiga? Kita belum sampai pohon yang ketiga loh ya. Tadi kan bapaknya pesan, sebelum pohon besar ketiga, jangan noleh. Noleh, aduh merinding. Noleh, set, teriak lagi, rek. Rumahnya mana? Rumah tuh nggak ada mas. Hilang ya teman. Iya nggak ada, nggak ada rumahnya. Bisa bayangkan ya? Nggak ada. Yang awalnya kita lihat pohon besar-besar, ada padang rumput, ada rumah, itu nggak ada, berubah. Rumput masih ada, tinggi. Pohonnya masih ada, rumahnya nggak ada. Nggak ada rumah. Benar kata bapaknya, di tengah jalan ada 3 persimpangan. Kiri, tengah, sama kanan. Bapaknya kan pesan, ambil sebelah kanan. Oke, pilihlah kita jalan sebelah kanan. Jalan tuh. Nah, datang lagi kabut tanpa hujan, kabut naik lagi. Kabut naik lagi. Suara yang semalam kita dengar yang mengiringi keluar lagi. Datang lagi. Yang awalnya di sebelah kiri ganti sebelah kanan. Siap. Tetap nggak kelihatan. Tapi suaranya ada. Srek. Terus ke orang baris. Tapi panjang barisan itu. Nyari. Oh, nyari. Jauh tapi dekat. Suara itu jauh, tapi jelas di telinganya. Nah, suara gunungnya tadi saya bilang, ya kan? Itu awalnya banyak suara angin. Kalau gunung itu kan ada suaranya kayak pohon krik, itu nggak ada. Tiba-tiba hilang semua. Sepi. Suara angin pun nggak ada. Dari jauh itu ada suara. Kalau di gunung itu mas, kalau kita pengen tahu ada pendaki lain apa enggak, itu kan kita teriak, oi, gitu kan. Kalau memang ada pendaki lain, pasti mereka balas, oi, gitu. Ya kan. Dari sana tuh ada yang teriak, oi, gitu. Wah ada orang, senang, ya kan. Oi, kita balas. Sana balas lagi, oi, gitu. Nggak, tunggu dulu, ada temannya turun, ya kan. Karena suara dari kanan, arah turun. Mereka terus begitu. Setiap berapa detik, oi, kita balas, oi. Semakin lama suara ini semakin kencang, dekat, sampai suara ini kira-kira. Jadi tempatnya kita istirahat itu tikungan begini loh. Tikungan begini. Nah kita istirahat ini setelah tikungan. Suara ini semakin dekat, oi, semakin jelas, semakin kencang. Sampai suara itu rasanya di ujung tikungan itu. Suara terakhir, oi, kencang. Kita teriak dong. Tangki ini mas, di sini mas. Tapi nggak ada yang muncul. Udahlah, saya nggak mau lain. Jalan lagi. Singkat cerita kita sampai pondokan sudah. Udah lancar itu, nggak ada apa-apa sampai pondokan. Fokus kita kan nyari 2 teman tadi. Ya kan? Nggak ada. Teman yang kita tinggal tadi nggak ada. Saat tas-tasnya kita udah ada. Turun kah teman? Nah, kita mikir, oh mungkin turun duluan karena nunggu kita terlalu lama kan. Turun, istirahat bentar, masuklah maghrib, kira-kira maghrib lagi mulai jalan kita dari pondokan turun. Nah di tengah jalan itu kira-kira mau sampai ke pos 2 kop-kopan itu udah malam kan. Kita lihat banyak senter itu, banyak senter dari bawah naik kan, cahayanya kelihatan. Nah cuman kita nggak mau tertipu. Karena kan kita tadi dengar suara yang kayak pendaki naik tadi kan, oi. Jangan-jangan ini cuma lampu, tapi nggak ada orangnya. Kita udah mikir gitu, jadi. Tapi di satu sisi hati itu kayak yang, wah akhirnya ketemu orang. Semakin lama cahaya ini semakin dekat. Semakin mereka dekat, semakin ada suara orang ngobrol. Semakin kita yakin, oh ini orang. Orang asli. Ini orang. Bener, ketemu. Terus tengah jalan ketemu. Belum kita nyapa, mereka udah ngomong duluan. Ini ya anaknya. Nunjuk ke kita perempuan. Tolak kita, lihat-lihatan.
Maksudnya apa maksudnya? Kalian dari mana? Coba sebutin nama kalian satu. Ayo turun. Terus manut lah ya, nurut lah ya. Turun ke base camp, balik ke tempat perizinan tadi itu. Sampai di bawah, itu banyak orang sudah. Orang tuh banyak, puluhan orang situ. Mau naik apa gimana tuh orang? Ada ambulan, ada orang banyak. Ambulan itu ada 2. Ada ambulan. Terus Orang tuh banyak di situ. Wah, begitu kita turun itu kayak artis dihubungi orang banyak. Wah, ini ada apa ya? Terus, kamu bener yang namanya ini, kamu yang namanya ini, kamu yang namanya ini, kamu yang namanya ini. Ya bener Pak, gitu. Tapi dia cuma diem aja, cuma diem. Bener Pak, teman kamu. Pak, bener teman kamu nih, bener Pak. Ayo masuk dulu. Kita dimasukin. Di sebelahnya pos perizinan itu kan ada rumah kan. Memang rumah itu biasa buat ngumpul memang. Kalau buat anak-anak kalau sebelum naik itu istirahat itu boleh gitu loh. Udah banyak orang masuk semua sih Om. Udah, kita duduk. Ini orang semua. Kalian dari mana? Kalian tahu berapa lama kalian hilang? Tolak kita lihat-lihat. Apa ini? Ada apa ini? Gitu. Teman saya yang satunya tadi yang ikut naik, yang ikut rombongan naik tadi, yang ditanyain nama ngomong. Tekan direk. Dari mana? Kok gak balik-balik? Kok gak balik-balik? Loh, lah kon apa mudun dhisik? Lah kamu ngapain turun duluan? Lah kon gak balik-balik aku mudun. Aku laporan ya kon hilang. Karena kamu gak balik-balik, saya turun. Saya laporan kalian berempat hilang. Nah setelah itu ada bapak tua satu nih. Ada bapak tua satu. Yang dari tadi diem, tahu-tahu ngomong gini. Kalian itu sudah 6 hari hilang. 6 hari. Kaget kita berempat. Oh, 6 hari. Padahal yang berasa nggak sampai. Nggak sampai. Sehari semalam yang kita rasain itu. Sehari semalam. Pagi kita berangkat dari Pondokan toh, dari Welirang. Malamnya nginep di rumah bapak tadi. Paginya kan pulang. Balik terus maghribnya sampai di Pondokan lagi. Apa nggak sehari semalam? Kalian tuh sudah 6 hari. Bingung kan? 6 hari. Dari mana 6 hari? Nah dari situ bapak ini cerita lagi, ngomong lagi. Kalian naik itu 1 suro. Itu diizinin Mas. Nah itulah. Memang kalau kata orang-orang kan, kalau 1 suro itu kan malam keramat. Iya. Ya kan? Biasanya kan nggak boleh. Nah jangan kan kalau kita naik gunung keluar rumah aja kalau bisa jangan. Kan gitu. Kita naik gunung. Kita nggak tahu kalau itu malam 1 suro. Terus dapat izinnya dari mana? Nah ternyata ditanyai sama orang sana. Simaksinya mana? Simaksi itu surat izin masuk wilayah konservasi itu namanya simaksi. Iya. Loh, iya simaksinya mana? Karena itu bukti otentik kita izin. Karena simaksi itu kan ngisi persyaratan bla 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 ya kan. Bayar pendaftaran segala macam. Registrasi lah ya. Registrasi. Betul dikeluarin yang awalnya kertas jadi kain. Kain putih. Bukan kertas lagi. Iya. Nah, waktu perizinan Mas. Nah, ternyata waktu kita izin, ya kan, seharusnya di hari kita izin itu nggak ada petugas yang jaga di pos perizinan. Ya kita juga Allah alam, nggak tahu. Ditanyai izin sama siapa, namanya siapa. Lah kan kita kan nggak mungkin punya pikiran, Mas, waktu izin saya nanya namanya sampean siapa kan enggak toh. Ya kan, izin syaratnya apa kita lengkapi, gini-gini, ini iya, formulirnya mana kita isi. Udah kan, gitu aja. Kita masuk punya pikiran, oh ini malam 1 suro, nggak boleh naik atau gimana? Nggak ada. Kita cerita, kita ketemu bapak ini. Mereka juga nggak tahu bapak itu siapa. Mereka nggak tahu. Tapi ya kita ngomong, kita cerita apa ada. Gitu loh, kita cerita apa ada. Sampai situ sudah kita nggak ngerti lagi. Sampai hari ini saya pun nggak ngerti. Itu bapak itu siapa? Tapi istilahnya diselamatkan ya Pak, sama bapak itu. Istilahnya kita diselamatkan. Ya mungkin kalau nggak ada bapak itu ya saya nggak di sini sekarang.
Yang orang dipanggil 5 meter depan jurang kok. Gelap. Siapa yang tahu itu jurang? Ya mungkin pesan-pesannya di sini, kalau mau melakukan pendakian, apapun itulah sebenarnya, kita kan orang Jawa kan, ada yang namanya nyari hari, nyari waktu. Perlu itu ya. Nah, bagusnya kapan? Hari yang bagus itu kapan? Jaga tutur katanya, perbuatan. Nah, karena kita kan nggak tahu tuh mas, selama perjalanan tuh kita di sekeliling kita ada apa yang nggak kelihatan sama mata kita kan kita nggak tahu. Waktu kita sama waktu mereka itu kan beda. Buat kita 1 hari, buat mereka di dunia mereka udah 6 hari. Ya itu yang bisa saya bagi. Wih, merinding aku mas. Ya wis, gitu rek. Pokoknya ya tadi pesan saya, apapun itu hati-hati. Gitu lah. Sebenarnya juga kan nggak mau diusik, nggak mau diganggu, gitu ya mas gue. Jadi ada baiknya juga untuk saling menghormati. Apa yang jadi haknya mereka, biar jadi haknya mereka. Apa yang jadi haknya kita ya, biarkan jadi haknya kita. Oke, mungkin gitu aja cerita kayak saya untuk kali ini. Besok-besok mungkin kalau ada cerita lagi, teman-teman kalau mau bagi-bagi cerita bisa DM ke Instagramnya kita atau tulis komen di bawah. Nanti kalau bisa kita ceritakan kembali. Atau kalau teman-teman mau cerita sendiri monggo. Nanti kita fasilitas, kita temenin seperti sekarang. Oke? Kalau gitu sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa komen, like, subscribe, and share.